anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, jangan lupa anak-anak tonton videonya dari awal hingga selesai ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tema 2, tema 3 maksud Ibu, subtema 2 pembelajaran 1. Nah, kali ini kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2 yang berjudul wujud benda. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum itu Bu Tini mau tanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, pasti ada yang menjawab kita sudah belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari plastik, kaca, karet, dan juga logam. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai perilaku sesuai sila keempat, baik itu yang di rumah maupun di sekolah. Lalu yang ketiga, kita juga sudah belajar mengenai hubungan antar satuan panjang baku. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah tentang jarak. Lalu yang kedua, wujud benda. Dan yang ketiga, gerak tari berdasarkan ruang. Oke, nanti kita akan mempelajari bagaimana ya cara-cara melakukan gerak tari berdasarkan ruang. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah tentang jarak. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gambar. Sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada rumah Sinta, ada sekolah, dan juga ada toko buku. Nah, ini ada contoh soal. Anak-anak perhatikan ya. Sinta berangkat dari rumah menuju sekolah. Kemudian Sinta bersama teman-teman pergi ke toko buku dari sekolah. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak antara rumah Sinta dan toko buku? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan kembali gambar yang ada di samping. Nah, di sini jarak dari rumah Sinta ke sekolah yaitu 1 kilometer. Lalu jarak antara sekolah dengan toko buku yaitu 500 meter. Nah, sekarang pertanyaannya, jarak dari rumah Sinta ke toko buku berarti jaraknya berapa ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas. Nah, siapa yang tahu kira-kira bagaimana ya cara menentukan jarak antara rumah Sinta dengan toko buku? Ya, betul sekali. Kita akan menjumlahkan antara jarak rumah Sinta dan sekolah dengan jarak antara sekolah dan juga toko buku. Nah, kita tulis kalimat matematikanya. Jarak antara rumah Sinta dan toko buku sama dengan jarak antara rumah Sinta dan sekolah ditambah jarak antara sekolah dan toko buku. Nah, ingat ya tadi anak-anak, jarak antara rumah Sinta ke sekolah yaitu 1 kilometer. Ya, ingat satuannya kilometer. Lalu jarak antara sekolah dan toko buku yaitu 500 meter. Nah, kira-kira dua ini sudah bisa kita jumlahkan atau belum ya? Iya, belum, karena satuannya masih berbeda. Yang depan ini masih kilometer.
Dan yang jarak sekolah ke toko buku adalah meter. Nah, untuk menjumlahkan keduanya, kita harus samakan dulu satuannya. Kita akan buat ke dalam bentuk meter. Nah, 1 kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Berarti dikalikan berapa, Nana? Iya, dikalikan 1000 meter. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, sekarang yang jarak sekolah dan toko buku ini satuannya sudah meter. Maka tidak perlu kita ubah lagi. Jadi 1000 meter ditambah 500 meter. Berapa, anak-anak? Iya, 1500 meter. Jadi, jarak antara rumah Sinta dan toko buku adalah 1500 meter. Nah, itu dia anak-anak. Untuk menjumlahkan, kita harus samakan dulu satuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wujud benda. Nah, berdasarkan wujudnya, benda ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, lalu yang kedua benda cair, dan yang ketiga yaitu benda gas. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai contoh benda dan juga bentuk dari masing-masing benda. Ada benda yang bentuknya itu mengikut tetap, dan ada juga yang bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, yang pertama yaitu benda padat. Nah, anak-anak, apa saja contoh benda padat? Ya, pasti semuanya sudah benar menjawab. Salah satunya yaitu buku tulis. Nah, misalnya, Butini membawa buku tulis. Nah, Butini meletakkannya di meja. Setelah itu, Butini memindahkannya ke atas lemari. Nah, kira-kira bentuknya masih sama atau berubah ya, anak-anak? Iya, saat dipindah, bentuk buku itu tidak berubah. Jadi bentuknya masih sama, kotak. Nah, itu artinya bentuk benda padat yaitu tetap. Lalu yang kedua benda cair. Kira-kira apa anak-anak contoh benda cair? Ya, contohnya yaitu air. Nah, di sini Butini ada contoh air yang dimasukkan ke dalam gelas. Lalu ada juga air yang dimasukkan ke botol minum. Nah, bentuk benda cair ini akan mengikuti bentuk wadahnya. Ketika air ini dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya mengikuti bentuk gelas. Lalu ketika air ini dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air ini akan mengikuti bentuk botol. Nah, ini artinya bentuk benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga yaitu benda gas. Gas itu misalnya udara. Nah, di sini Butini ada contoh balon. Saat meniup balon, udara ini akan menekan balon ke segala arah, sehingga balon menggelembung. Ya, jadi yang awalnya belum ada udaranya, lalu ketika ditiup, udaranya ini akan masuk, menekan balon ke segala arah, maka bentuknya akan semakin besar atau menggelembung. Nah, ini artinya anak-anak, bentuk benda gas itu mengikuti bentuk wadahnya, yaitu mengikuti bentuk balon. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak tari berdasarkan ruang.
Gerak tari dapat dilakukan di berbagai tempat. Tempat yang dipilih sebaiknya luas sehingga mudah untuk bergerak. Nah, bagaimana cara melakukan gerak tari berdasarkan ruang? Yang pertama yaitu anak berada di bagian tengah panggung. Anak mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar ini. Mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yang kedua. Anak mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang sambil berjalan ke depan panggung. Ya, kalau tadi yang pertama di tengah, lalu yang kedua ini berjalan ke bagian depan panggung. Lalu yang ketiga, anak berada di panggung bagian depan, lalu mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Ya, contohnya seperti yang ada di gambar. Tangan diayunkan ke kanan lalu ke kiri. Lalu yang keempat, anak berjalan memutari panggung melalui garis melingkar. Nah, ini adalah contohnya garis melingkar. Nah, anak ini mengikuti garis melingkar yang ada di panggung, ya, memutar. Nah, itu dia anak-anak gerak tari berdasarkan ruang. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 35 sampai 36. Penilaian harian A, B, dan juga C. Jawaban A dan B langsung pada LKS, sedangkan jawaban C ditulis pada buku PS tematik. Ya, seperti biasa, nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Ingat ya anak-anak, mengerjakan tugasnya harus teliti. Dibaca dulu baik-baik soalnya. Atau bisa membaca lagi materi yang ada di halaman depannya. Itu halaman 33 sampai halaman 35. Oke? Nah, itu dia anak-anak pembelajaran dan tugas kita untuk hari ini. Ya, kita sudah belajar mengenai cara mengukur jarak, lalu kita juga sudah belajar mengenai wujud benda, ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, selain itu kita juga sudah belajar mengenai gerak tari berdasarkan ruang. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.